Halo, Loite. Hari ini aku mau cerita tentang keputusan aku antara Jerman dan Italia. Nah, ceritanya kan kemarin itu aku liburan sama Dani akhir Januari sampai awal Februari 2019. Terus pulang-pulang aku harus perpanjang paspor aku karena udah mau expired. Karena aku mau pergi holiday lagi ke Bangkok Maret, mau temenin kakak aku yang nggak pernah jalan-jalan itu. Kakak aku yang kedua, kakak aku yang pertama pun nggak pernah jalan-jalan. Memang keluarga aku orangnya jarang jalan-jalan kecuali aku. Memang si April aku memang udah harus buat Schengen visa gitu, visa Eropa. Tapi nggak tahu mau ke Italia atau ke Jerman. Udah lah, ini kita sambung cerita tentang Bintang dan Dani tadi ya. Jadi by the way, sebenarnya Dani itu tahu kalau aku dekat sama Bintang. Bintang juga tahu aku dekat sama Dani. Cuma ya fine-fine aja karena mereka juga sama-sama tahu kalau kita itu teman gitu. Tapi semenjak si Bintang nih tahu kalau Dani ngajak aku ke Jerman juga, di situ tuh si Bintang bikin aku ilfeel karena dia jelek-jelekin Dani, terus bilang ngapain sih ke Jerman, kamu tuh nggak akan bisa happy di Jerman. Di Jerman tuh dingin, nggak ada apa-apanya, cuman city doang gitu. Tapi kalau di Italia tuh kamu bakalan happy karena banyak tempat yang bisa kamu kunjungi, terus banyak pantai juga, kamu kan suka pantai. Terus karena dia tahu aku paling gilo sama pork gitu, terus dia ya mulai deh kayak di sana kan terkenal sama sosis pork gitu, bir bla 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 gitu loh, pokoknya jelek-jelekin lah gitu. Tapi si Dani tahu itu, Dani tuh nggak pernah kayak membela diri atau ngebalas jelek-jelekin juga, itu nggak pernah. Dani ya kayak kalem aja gitu. Sampai waktu udah semakin dekat dan si Bintang ini udah mau mulai buat visa aku. Ceng ceng. Sedangkan si Dani ini juga udah berharap kalau aku tuh ke Jerman. Sampai aku nanya sama Dani, ini gimana sih, aku kan harusnya ke Italia gitu, karena aku udah kayak rencana ini dari tahun lalu. Masa baru tahun ini ketemu Dani terus semuanya batal gitu aja, kan kayak nggak ada akhlak gitu. Si Bintang ini udah mulai takut kehilangan aku nih. Tapi kan dua-duanya nggak bisa bilang apa-apa karena kita temen gitu. Terus Dani juga nggak bisa main nikung gitu aja karena kita nggak punya status. Nah, di situasi kayak gitulah aku jadian sama Dani. Gila nggak tuh? Baru setahun chattingan, baru ketemu sekali, 1 atau 2 bulan setelahnya Dani minta aku jadi pacarnya. Karena kan kalau udah pacaran sama Dani, udah statusnya pacaran, kan nggak mungkin aku pergi sama si Bintang ini gitu. Terlepas aku nggak pergi ke Jerman, tapi tetap aja aku nggak mungkin pergi ke Italia dong gitu. Tapi status pacaran di sini tuh bukan yang kayak kita langsung punya planning mau nikah kapan atau tunangan dulu kayak, atau ya yang berbau-bau langsung lah gitu, enggak. Kita pacaran aja dulu, jalanin aja dulu gitu. Setidaknya kita tuh punya status, tapi kita serius, bukan pacaran yang anak-anak juga. Jadilah si Dani nikung si Bintang dan aku meninggalkan Bintang, cancel semuanya, sampai si Bintang marah-marah bla 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 bla, sampai dia tuh teks aku agak gimana gitu. Ini aku bacain ya. Dear Putri, karena dia panggil aku Putri, aku udah tahu semuanya. Seharusnya tuh aku marah, tapi aku nggak marah karena waktu yang akan menjawab kalau kamu itu salah, kayak begitu. Terus dan pada saatnya tiba kamu akan menangis dan aku bakalan sedih untukmu. Tapi nggak apa-apa, aku berharap yang terbaik untuk kamu.
Terus soal gift ini, dia kan udah banyak beliin barang-barang tuh untuk aku. Udah aku janjiin dan aku selalu tepat janji, dan seharusnya udah ada di tangan kamu sekarang, walaupun sebenarnya kamu tidak pantas, kayak gitu dia bilang. Tapi ini boxnya udah box lama lah, isi boxnya itu udah lama. Aku bakal kirim. Terus soal foto, mungkin kamu bakal buang di tong sampah, aku tahu itu, tapi it's okay, karena aku udah print juga. Terus menurut aku itu adalah good memories. Terus dia juga bilang, kamu tuh jangan mimpi punya perfect life dengan perfect husband gitu. Agak ribet dikit ya, dan ini lagi masak. Ya kayak gitulah dia bilang. Terus aku bilang, aku kan gak ada niat kayak langsung mau nikah gitu. Kita kan juga baru kenal, baru masih mau mempelajari satu sama lain, masih jalanin aja dulu. Tapi kita juga gak main-main gitu, gak juga langsung mau nikah. Terus kayak yang nobody perfect gitu. Si Dani itu juga gak sempurna, aku juga gak sempurna, tapi aku bersyukur dan kita berdua itu bersyukur. Dia masih ngomong yang kayak jelek-jelek gitulah, kayak di Jerman itu kan dingin, kamu tuh nggak sanggup di sana, kamu juga nggak bisa bahasa Jerman, mau kerja apa, ya bla 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 bla. Sampai akhirnya dia bilang, ya udah, kalau sekarang itu kita ngomong tuh nggak ada gunanya, karena itu cuma words katanya gitu, cuma kayak ngobe aja, mimpi doang. Kita lihat aja, tahun depan aku teks kamu lagi, kita lihat gimana kehidupan kamu nanti. Dia teks aku itu tanggal 8 April 2019. Setahun kemudian kita lihat apa yang terjadi. Oke deh, untuk hari ini mungkin next time aku mau buat vlog tentang perjalanan aku ke Jerman, atau mungkin visa. Yang penting teman-teman subscribe, like, comment, share biar aku makin semangat. Tapi kalaupun enggak ya, aku buat vlog ini buat kayak diary aja gitu. Jadi mana tahu aku nanti dikasih rezeki anak, amin. Jadi nanti anak aku bisa tahu kisah cinta papa mamahnya. So see you next time, Leute.